Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang. Seperti biasa, akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, seperti Babang Udin sekarang. Ya, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang kenapa ya pengeroyokan atau pemukulan penganiayaan kepada Ade Armando selalu disematkan kepada orang Islam. Seakan-akan agama Islamlah yang bersalah karena terjadi pengeroyokan tersebut. Islamlah yang dijadikan kambing hitam. Bukankah Ade Armando sendiri pun adalah Muslim? Ya, jadi aneh sekali kalau Islam yang dijadikan kambing hitam oleh para oten-oten ini. Bahkan sebagian yang menuduh Islam biang keroknya ini merupakan orang yang ber-KTP Islam juga. Jadi saya bingung ini ya. Ini KTP Islam tapi nuduh Islam gitu. Ini gimana gitu? Anda KTP-nya Islam, agama Anda Islam, tapi Anda menjelek-jelekkan Islam. Anda mengatakan, wah ini penyebab Ade Armando dipukulin karena Islam ini, karena ajarannya. Apakah kalian ini sudah terpengaruh oleh pengajaran yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim? Ya, saya nggak tahu nih, terutama dari orang-orang Cokro TV ya. Orang-orang di Cokro TV ini, kalau kita bilang, ya mereka bukan orang bodoh, mereka secara akademis pintar. Ya. Tetapi mungkin karena sering menonton videonya Saifuddin dan sering berbalas pantun dengan Saifuddin Ibrahim, pemahaman dan cara berpikir Saifuddin mulai menular kepada diri mereka. Apalagi setelah terjadi kasus Ade Armando. Ini membuat mereka pun dengan lantang ya, menuduh bahwa Islamlah biang kerok dari permasalahan ini. Apakah kamu setuju bahwa gara-gara 300 ayat yang ada di Quran ini yang membuat Ade Armando terkena penyerangan? Ya, kalau memang setuju, ya udah deklarasikan saja bahwa kalian sependapat dengan yang namanya pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Biar kita tahu. Jangan jadi orang yang secara kaki masih di Islam, tapi kalian menjelekkan Islam. Kalian di dalam menjelekkan Islam dari dalam. Lebih bagus kalian di luar. Jelas. Ya, jadi bagi teman-teman yang ada di Cokro TV, ini satu peringatan juga. Aneh sih saya melihat kalian gitu. Aneh. Jujur, sangat aneh saya melihat teman-teman di Cokro TV ini. Terus, saya melihatnya luar biasa ini. Kejadian Ade Armando dari sesuatu yang namanya negatif bisa dibuat jadi positif oleh Cokro TV. Dan ini juga secara nggak langsung menaikkan elektabilitas partai PSI yang merupakan partai tempat Cokro TV bernaung. Jadi PSI dapat imbas positif nih, karena orang simpati dengan apa yang terjadi dengan Ade Armando, maka nama PSI juga ikut melambung. Ya, apa yang terjadi dengan Ade Armando langsung ditanggapi cepat oleh semua orang yang ada di Cokro TV, tidak terkecuali oleh mantan ketuanya dan juga sekarang jadi wakil ya, karena turun dia jadi wakil, yaitu Grace Natali yang langsung buat konten juga di Cokro TV tentunya, dan juga pentolan-pentolan yang lain yang juga tidak ketinggalan membahas hal tersebut. Bagaimana mereka membahasnya? Oke, saya putarkan dulu video dari mereka sebentar ya. Oke, ini kita putarkan dulu. Oke. Oh ya ini, sorry, belum kebuka. Cokro TV, semua membahas tentang apa yang terjadi dengan Ade Armando ya, begitu cepat. Jarang-jarang mereka itu buat konten itu dalam satu hari bisa banyak. Biasanya kan, biasanya nggak sekencang ini ya, teman-teman bisa lihat tiba-tiba dalam waktu sekejap ini kencang sekali. Karena memang isinya tuh beberapa orang yang membuat narasi sendiri-sendiri, tapi semua ditaruh di Cokro TV. Teman-teman bisa lihat ini ya. Nih, cara menyikapi hadis yang ngaco gitu ya, dianggap karena hadis yang ngaco. Dan yang ini yang nggak menarik. Kelompok ini.
Kejadian yang menimpa Ade Armando kemarin menunjukkan bahwa kita masih punya PR besar di bangsa ini. Kebiadaban dipertontonkan sedemikian rupa, dan yang paling memiriskan, ketika mereka melakukan kebiadaban, mereka berteriak takbir atau mengucapkan kalimat tauhid. Tidak ada kebiadaban yang disandingkan dengan kalimat-kalimat suci kecuali oleh kelompok-kelompok ini. Bang Ade Armando datang ke lokasi demonstrasi sebetulnya dalam rangka untuk melakukan liputan, merekam kegiatan mahasiswa. Kesalahan Bang Ade Armando cuma satu, karena dia husnuzon dengan orang-orang yang ada di sana. Bang Ade Armando berprasangka baik bahwa ketika dia datang ke tempat demonstrasi itu, dia hanya bertemu dengan manusia. Nyatanya nggak gitu. Di sana Bang Ade Armando nggak cuma bertemu dengan mahasiswa, tapi juga bertemu dengan sekelompok iblis. Bahkan iblis sendiri tidak akan pernah melakukan keburukan atau kekejian sambil berteriak takbir. Orang-orang ini mungkin perilakunya sudah satu level di atas iblis. Mereka mau dan bersedia melakukan kekejian sambil mengucapkan kalimat-kalimat suci. Seolah-olah mereka sedang membawa panji-panji agama, padahal sesungguhnya merekalah yang merusak agama. Bang Ade Armando yang kemudian dipersekusi sedemikian rupa, awalnya diteriaki sebagai penista agama. Inilah penista agama, maka kemudian mereka mengepung dan merasa berhak melakukan apapun terhadap Ade Armando. Sebetulnya begini ya. Kenapa orang-orang kayak saya, Denny, Ade Armando, atau beberapa teman-teman lain seringkali distempel sebagai penista agama? Sebab kita ini tidak pernah ikhlas, tidak pernah rela kalau bangsa Indonesia yang dasarnya plural, yang dasarnya beragam ini hanya diatur oleh satu aturan agama saja. Mereka itu Di sini jelas ya bagaimana mereka membuat narasi bahwa yang melakukan pemukulan itu adalah manusia biadab yang lebih parah dari iblis, satu tingkat di atas iblis, ya. Dan mereka itu adalah umat muslim yang mengucapkan takbir, ya, yang mengatakan takbir sebelum melakukan tindakan anarkis itu. Jadi selalu ya, hanya karena takbir semua dikait-kaitkan dengan itu ajarannya Islam gitu. Kalau udah bilang takbir artinya ini salah agamanya gitu. Bagaimana dengan film-film bokep yang mereka itu panggil nama Yesus, Jesus Christ gitu kan? Apakah artinya ajaran Kristen itu adalah ajarannya bokep? Atau bokep itu lahir dari kekristenan? Kita tidak bisa mengatakan hal tersebut. Orang sebelum melakukan sesuatu mengucapkan takbir, itu urusan dia. Dia mau mengucapkan apa tuh urusan dia, dan nggak ada hubungan dengan agamanya. Ya. Apa karena saya misalnya sebelum saya mukulin orang saya teriak misalnya Buddha gitu, maka itu ajaran agama Buddha? Enggak. Ya. Jadi janganlah gara-gara perilaku orang tiba-tiba agamanya yang disalahkan. Sering sekali ya hal ini di-framing dengan jahat oleh grupnya Cokro TV, dan mereka tidak mau dicap sebagai penista agama. Tetapi perlakuan mereka seperti ini. Jangan salahkan masyarakat. Stigma Anda negatif, ya, menganggap kalian ini penista karena apa yang kalian lakukan itulah yang jadi penilaian, ya. Kamu suka mengambil barang orang lain, maka orang akan bilang ini pencuri. Jangan salahkan orang menganggap Anda tukang curi, karena memang kelakuan Anda seperti itu. Kalau memang mau dicap bagus, ya kelakuannya dibagusin dulu gitu kan. Jadi saya bingung melihat teman-teman ini kadang-kadang gitu. Munafik, ya, tapi pingin dianggap sebagai orang yang benar. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi Cokro TV itu hampir semua melakukan hal yang sama ya. Stigma-stigma bahwa Islamlah biang keroknya, itu begitu masif mereka lakukan ya.
Begitu juga dengan yang lain-lain juga sama ini ya. Terus, nih. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work. Demonstrasi mahasiswa menolak penundaan pemilu dan periode presiden 3. Jadi dikatakan bahwa kalau sampai yang mengeroyok atau kaum pengeroyok ini istilahnya kaum Islam yang berkuasa, maka berbahaya, ngeri kalau sampai kaum Islam yang berkuasa. Ini mereka coba buat narasi seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat juga, ini juga ditangkapi dengan luar biasa, fitnahan dibuat oleh Edis ya. Teman-teman bisa nonton juga, ini bentar, saya putarkan bentar. Siap, thank you semua. Darahnya halal, dia mah darahnya halal. Darahnya halal. Ya, kalau teman-teman tadi mendengar itu ya, mendengar teriakan darahnya halal, darahnya halal. Nah, kalau udah dengar kata-kata semacam ini, itu sudah repot teman-teman ya. Karena ini semacam satu teriakan-teriakan yang sering kita dengar gitu. Ini semacam menjadi satu jargon atau bukan jargon, semacam satu ya kalau kita bilang itu kayak semacam password gitu ya. Kayak semacam kata-kata tertentu yang ini sudah menjalar dan menular dan gampang sekali gitu orang mengucapkan ini darah halal, darah halal. Nah, kalau udah ketemu kata-kata begini emang repot. Nah, perlu saya ceritakan sama teman-teman dulu ya, mungkin sekitar sebelum COVID atau baru-baru saja COVID itu ya. Waktu itu saya itu pernah ditantang oleh Zulkifli M. Abbas ya, salah satu debaters Muslim ya, dari sekian para polemikus Muslim ya, untuk mengadakan diskusi atau debat langsung kopi darat ya. Dia waktu itu mengatakan kepada saya, ayo kita diskusi kopi darat di Makassar, hotelmu semua ongkosmu semua saya ongkosin, kata Zulkifli waktu itu semacam itu. Nah, waktu itu MKC ya, sebelum dia tertimpa musibah itu, dia ngomong sama saya, jangan mau Edis katanya, jangan mau ya. Dia ngomong ini, saya nggak mau ucapan inilah di sini ya, nanti pokoknya intinya dia Muhammad KC mengatakan kepada saya jangan mau gitu, jangan mau diskusi sama Zulkifli bla 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 bla, nanti begini begitu kata dia. Itu sebelum saya ini ya, jadi saya sama MKC itu dulu udah sering gitu ngobrol di WhatsApp jauh sebelum kejadian ya. Nah, kemudian kita tonton lagi ya videonya ya, kita sambung sedikit lagi. Kapan lagi? Kapan lagi berlaku kemajuan? Ada kata-kata habisin ya, ada habisin begitu ya. Kita tonton lagi. Nanti habis ini baru kita buka link diskusi ya. Udah. Teman-teman tadi dengar ya teriakan-teriakannya ya. Ada kata teriakan-teriakan la ilaha illallah begitu ya teriakannya. Nah, saya menaruh satu perhatian begitu ya terhadap aksi barbar ini, kalau saya katakan aksi barbar yang tidak beradab sama sekali ya. Kenapa ketika dia memukuli orang begitu, itu kok sambil meneriakkan kata-kata semacam itu gitu. Teman-teman bisa mendengar nggak suara tadi, video tadi teman-teman? Karena saya tidak bisa mendengar teman-teman ya. Saya tidak bisa mendengar ini karena saya tidak menonton siaran saya sendiri.
Apakah teman-teman mendengar suara tadi, teman-teman? Halo teman-teman, apakah mendengar? Tolong ini. Oke, dengar ya, baik dengar ya. Nah, jadi ini menjadi satu satu penelitian saya begitu. Kenapa kok mereka sambil berbuat kriminal ini kok mereka meneriakkan kata-kata itu begitu ya. Jadi apa kaitannya gitu? Ini saya ingin menggali informasi nanti dari teman-teman muslim. Saya hanya mengundang yang muslim saja yang saya masuk ya teman-teman ya. Saya undang hanya yang muslim saja teman-teman. Yang masuk itu sudah saya kasih bagi link. Jadi yang muslim untuk naik ya, untuk naik. Di sini sudah ada teman muslim yang ada, nanti akan saya inikan ya, yang muslim ya, khusus yang muslim, karena nanti saya nggak mau kalau yang non muslim naik nanti menjadi semakin ini ya, agak sensitif begitu. Nanti takutnya jadi penistaan dan sebagainya gitu teman-teman ya. Karena teman-teman kan maklum ya, teman-teman harus maklum ya. Itu tadi link sudah saya kasih, sebentar biar saya kasih pinkan dulu linknya biar teman-teman masuk. Tapi sekali lagi saya katakan ya muslim saja yang masuk ya teman-teman ya. Jadi sebentar saya pinkan dulu, sabar menunggu. Saya kasih pinkan dulu linknya. Coba lihat harga baju piyama wanita ala Korea. Oke ya, mungkin sudah aja dulu. Di sini teman-teman akan lihat bagaimana Edis mencoba memframing ya, bahwa ya inilah ajaran Islam itu. Ya, padahal orang melakukan pengeroyokan itu bukan hanya di Indonesia, di belahan bumi manapun terjadi. Ya, terus dia apakah tidak melihat bahwa yang melindungi Ade Armando, ada mahasiswa, ada orang-orang yang mengatakan sudah, dan menjadi orang yang menahan gitu ya, langsung istilahnya menutup badan Ade Armando dengan tubuhnya gitu, dan itu beresiko. Ya, kita tutup badan Ade Armando itu kan istilahnya dia nutupin ada resiko dia yang kena pukulan, dia yang kena tendangan saat itu. Ya, kalau teman-teman lihat gitu kan, dia melindungi Ade Armando dengan tubuhnya, begitu juga dengan polisi-polisi. Bukankah mereka juga beragama Islam? Ya, bukankah mereka juga agamanya itu Islam? Bukan Kristen yang nolong juga dari Islam. Kalau yang masalah mukulin itu kan itu spontanitas, karena mereka kesal selama ini melihat kemunafikan yang ditunjukkan oleh Ade Armando. Jadi Ade Armando ini lengkap masalahnya. Dia bukan hanya penista agama yang sampai sekarang kasusnya masih gantung, ya, dia adalah masih tersangka kasus penistaan agama dan masih gantung, dan juga dia itu adalah orang munafik. Bagi mayoritas orang Indonesia melihatnya ya, banyak orang Indonesia yang melihat bahwa dia ini ya orang munafik, ngomong A tapi kelakuannya B, sehingga begitu ada yang mulai satu, yang lain ikutan. Kita nggak pungkiri, di Indonesia ini masih ada kebiasaan seperti itu. Kalau ada satu yang maju, yang lain ikutan. Kontak dia. Ya, bukan hanya di kita sih, dimanapun juga sama. Ya. Apakah orang Kristen nggak seperti itu? Orang Kristen seperti itu juga. Coba satu maju, yang lain maju. Coba contoh, misalnya lagi panggilan ke altar gitu kan, pasti ada yang mulai satu gitu. Dan biasanya yang mulai itu adalah pengurus gerejanya atau orang-orang yang duduk sebagai ini ya, istilahnya dia aser pelayanan di gereja tapi pura-pura jadi penonton. Nah, nanti dia yang maju gitu untuk buka cala supaya yang lain ikutan, supaya yang lain juga berani untuk maju. Ya, itu hal yang biasa. Di Indonesia dan di dunia memang seperti itu, kebiasaan manusia lah. Ya, kebiasaan manusia itu memang kalau ada yang mulai, yang lain ikutan. Ya. Dan karena ada yang mulai mukul, yang lain jadi ikutan mukul. Yang jadi masalah adalah apakah Ade Armando begitu datang langsung dipukulin? Enggak. Ade Armando dipukuli setelah terjadi cekcok mulut. Kenapa bisa jadi cekcok mulut? Karena Ade Armando nggak bisa menahan emosinya. Itu sih udah clear. Yang saya bingung, kenapa channel-channel Kristen semua memframing bahwa ini gara-gara ajaran Islam. Ya, mengatakan ada takbir, ada ucapan-ucapan Islam di situ. Ya. Jadi kalau orang lagi perang,
dia teriak Jesus Christ. Apakah itu artinya ajaran Kristen juga mengajarkan perang? Apakah memang Kristen itu memang menyuruh membunuh, menembak? Cobalah standarnya itu jangan standar janda aja. Tapi sebenarnya saya agak malas sama bahas yang ginian. Capek sebenarnya melawan oten-oten yang mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi sengaja. Ya, mereka sudah tahu ini perbuatan ini, ya karena memang mereka udah kesal dengan Ade Armando. Memangnya orang Batak yang Kristen-Kristen nggak kasar? Ya sama gitu. Contoh, banyak orang Kristen yang benar-benar sudah emosi dengan saya sekarang. Ada yang sampai ngancam, ajak bertemu, ya. Ada yang sampai di live YouTube pun bilang mau bunuh saya gitu kan. Ada yang kemarin dia bilang dia tinggal di Blangkejeren sama di Binjai, pengen bunuh saya. Si Segar-Segar juga pengen bunuh saya. Ya. Kalau saya jumpai di dunia nyata, apa nggak melayang nyawa saya? Saya datang ke daerah yang mayoritas mereka, mayoritas orang-orang yang nggak suka sama saya, ya, terus saya pententengan di sana. Tentu saja saya akan mampus di sana. Jadi itu adalah murni kebodohan Ade Armando. Tidak bisa menempatkan diri. Tetapi dari hal ini, Islamlah yang di-framing sebagai penjahat. Tapi memang Islam ini kelemahannya umat-umat muslim ini terlalu polos. Terlalu gampang masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh orang. Ya, gampang sekali kejebak oleh rencana-rencana busuk dari para orang yang membenci Islam ini. Gampang selalu. WTC ya dibuat, ya ISIS diciptakan oleh pembenci Islam dengan tujuan ingin merusak Islam dari dalam, merusak reputasi Islam, membuat framing Islam jelek. Selalu seperti itu. Dan itu berhasil ya. Sama seperti kejadian ini. Itu saja sih yang ingin saya sampaikan ya. Saya juga udah agak malas sih ngomong yang ginian ya. Karena apapun yang kita lakukan ini gimana ya? Kita jelaskan pun mereka akan membuat fitnahan 10 kali lebih banyak lagi. Kita jelasin mereka akan buat fitnahan 10 kali lebih banyak dan ini memang capek. Jujur, saya secara pribadi bilang wah capek sekali untuk melawan fitnahan yang dibuat oleh oten-oten. Kalau cuman sekedar debat-debat aja nggak efektif sekarang. Ya, saya pun udah nggak habis pikir gitu. Kok bisa gini lah? Seperti sedang melawan setan-setan yang benar-benar itu totalitas. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih semuanya.